Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Sehat ya? Iya. Oke. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Pak minta Siti bisa pimpin kita. Semua berdiri di depan Siti. Kita berdoa ya. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa, Dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengangkat kami dari rumah hingga tiba di sekolah ini dengan cara baik. Sekarang kami memulai kegiatan kami pada pagi hari ini. Berilah kami agar kegiatan kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, ini sebuah doa yang kami sampaikan kepadamu. Tuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Siti. Silakan duduk untuk mau membangkitkan lagi semangat kalian sebelum kita masuk pada pelajaran. Pak, ada ice breaking. Nah, ice breakingnya itu adalah kita bermain tarik tambang. Di sini namanya tarik tambang matematika. Karena belajar IPA itu masih ada hubungannya dengan matematika. Nah, oleh karena itu Pak akan bagi anak-anak dalam dua tim ya. Ada tim biru dan ada tim merah. Kemudian nanti akan berbaris di sini dan silakan untuk menjawab soalnya ya. Soalnya. Bisa? Oke. Oleh karena itu Pak hitung 1 2 1 2 begitu ya. 1 2 1 2 atau merah, biru, merah, biru. Oke, mulai dari sini. Merah, 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 biru. Oke, pas ya. Oke, sekarang yang biru dari sini, yang merah dari sebelah. Cepat. Dipercepat ya permainannya. Oke, kita bermain hitung 2 ya. Nah, siap ya? Langsung kembali nanti sebentar. Oke, mulai sudah. Cepat. Oke, terus. Ya, menjawab buahnya. Siap, terus. Yang lebih cepat dia yang menang. Kembali. Oh ya, cepat. Oke. Cepat. Ya, lanjut. Ayo. Ini masih imbang nih. Terus. Ya, tim merah memenang nih. Cepat tim merah. Iya, terus. Baik, kembali. Iya. Ayo, cepat. Iya, terus. Ya, tim merah. Ya, ini hampir menang tim merah. Ya, iya tim merah. Wah, ini tim merah yang menang ini. 3. Oke. Ya, kita beri untuk tim merah ya. Tim merah. Oke, silakan kembali ke kelompok. Iya. Jadi tadi permainan itu hanya mau menguji kecepatannya, ya toh? Jadi mata lihat, kemudian harus tekannya lebih cepat. Jadi mengawali pelajaran dengan kita ice breaking supaya menguji kamu punya kecepatan, kemudian konsentrasi. Nah, sekarang Pak mau cek dulu kehadirannya. Hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir?
Semua hadir? Ya. Oh ya, berarti tidak ada yang sakit. Alfa dan izin ya, semua hadir? Oke. Berarti semangatnya untuk ikuti pelajaran hari ini luar biasa ya, karena semuanya hadir. Baik, nah di sini Pak mau ingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati minggu lalu. Pak mengingatkan kembali. Nah ada 4 ya. Yang pertama apa Denis? Berbicara jika diberikan kesempatan. Ya, berbicara jika diberikan kesempatan. Yang kedua ya, apa tuh? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Lonia yang ketiga? Menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Andi? Disiplin waktu. Yang keempat, disiplin waktu. Nah, dari 4 ini apakah mau ditambah atau pas untuk pelajaran kita hari ini? Pas ya. Jadi selama pembelajaran berlangsung hari ini kita harus berpatokan di 4 kesepakatan kita ini ya. Dan harus berbicara ketika Pak berikan kesempatan, menjaga kebersihan, kemudian menjaga ketertiban kelas, dan harus disiplin waktu. Oleh karena itu sebentar mengerjakan LKPD atau soal harus komitmen dengan waktu. Nah, sekarang Pak lihat dulu, karena ini ada berkaitan dengan menjaga kebersihan. Pak mau cek dulu, apakah kelasnya sudah rapi bersih atau belum ini? Anak-anak juga sudah rapi atau bersih belum? Coba lihat di samping kiri kanan ada sampah. Yang ini tolong diangkat. Lihat. Oh ya, oke. Semua sudah bersih dong? Sudah rapi? Sudah rapi semua ya? Oke. Di sini Pak mau ingatkan kembali materi kita pada minggu lalu. Nah, coba perhatikan gambar. Ada berapa gambar di situ? 3 ya? Gambar kira-kira itu gambar apa? Ada termometer, kemudian ada gambar apa lagi? Meter, kemudian ada jam ukur waktu, ya toh? Nama lainnya apa? Stopwatch ya. Stopwatch. Nah, kira-kira termometer ini untuk mengukur apa? Mengukur suhu. Kemudian meter mengukur panjang. Ya. Kalau stopwatch untuk mengukur waktu. Jadi ketiga alat ini digunakan untuk mengukur suhu, panjang, dan waktu. Pertanyaannya, besaran apa dari ketiga itu? Kira-kira besarannya apa? Besaran? Ya, besaran pokok. Karena besaran pokok itu ada 7 ya. Yang ketiganya ini masuk pada besaran pokok, yaitu panjang, waktu, dan suhu. Baik, berarti anak-anak masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu. Nah, Pak ada gambar lagi. Gambarnya menarik atau tidak ini? Ada 3 ya. Sama kayak tadi. Ini gambar pertama apa itu? Yang di sudut sini, gambar seorang anak sedang berjemur. Yang kedua gambar matahari ya. Ini. Kemudian yang ketiga, anak yang sementara berdiri di bawah terik matahari dan merasa kepanasan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Pak mau tanya. Ketika kita melakukan upacara bendera atau tadi apel pagi toh? Ada tidak tadi ya apel pagi? Ada. Nah, saat terkena sinar matahari, apa yang kamu rasakan? Panas. Ada yang panas. Kemudian apa lagi selain panas? Keringat ya. Betul sekali. Nah, mana yang lebih panas ketika berada di bawah terik matahari atau terkena air panas? Air panas. Terik matahari tidak panas? Panas juga. Tapi yang lebih panas? Air panas.
Nah, panas yang kita rasakan itu berbeda-beda. Kira-kira tergantung dari apa? Tergantung dari apa? Suhu. Oke. Nah, kira-kira apa itu suhu? Dan yang berikut, alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan belajar lebih dalam tentang materi kita hari ini, yaitu suhu dan perubahan alam. Jadi yang kita khususkan di sini, dari yang ingin kita capai, tujuan yang ingin kita capai hari ini, yaitu melalui diskusi, nanti ada studi literatur dan percobaan sederhana atau praktikum sederhana, peserta didik mampu menjelaskan konsep suhu, menyebutkan alat ukur suhu yang akurat, dan mendeskripsikan manfaat mengukur suhu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi tujuan yang harus kita capai hari ini adalah ini. Nah, untuk bisa mencapai tujuan ini, Pak menggunakan model pembelajarannya itu adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi ada 5 tahapan yang harus kita lalui nanti. Jadi yang pertama itu adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi nanti Pak akan tampilkan gambar, kamu mengamati, kemudian lihat apa masalah yang muncul dari gambar itu. Yang kedua itu nanti mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi nanti Pak akan bagi kamu dalam kelompok, kemudian Pak bagikan LKPD, kamu cermati LKPD itu, nanti kita akan mengerjakan LKPD. Yang ketiga itu adalah membimbing penyelidikan. Nanti Pak akan membimbing kamu untuk melakukan percobaan dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Kemudian yang berikut nanti kamu akan mempresentasikan hasilnya, dan nanti setelah presentasi itu ada tanya jawab ya. Kalau ada kelompok yang berbeda nanti silakan bertanya jawab. Dan yang terakhir itu adalah kita akan melakukan atau membuat kesimpulan. Jadi 5 tahapan itu yang harus kita lakukan hari ini. Nah, untuk penilaiannya, Pak membuat penilaian itu yang pertama penilaian sikap. Jadi dalam pembelajaran itu Pak akan nilai keaktifannya, kemudian tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang berikut, Pak saat melakukan percobaan, Pak akan lihat kira-kira saat melakukan percobaan itu menggunakan alat ukur yang tepat atau tidak. Kemudian setelah praktikum, nanti Pak lihat lagi apakah setelah praktikumnya mereka menyimpan alat dengan baik atau tidak. Nah, itu yang Pak nilai ya. Jadi diharapkan setiap kelompok itu ikuti penilaiannya supaya nanti di akhir bisa mendapatkan nilai yang baik. Kemudian nanti ada kuisis ya, itu untuk penilaian pengetahuan. Untuk memperlancar kegiatan kita hari ini, Pak sudah bagi dalam bentuk kalau 3 kelompok. Nanti lihat apakah duduknya sudah sesuai atau belum. Kalau yang belum, silakan berpindah ya. Kelompok 1 itu ada Erlin, Ovi, Andi, Erli, dan Yastin. Sudah pas? Sudah. Atau ada yang masih di kelompok lain, silakan menyebar ya. Kembali ke tempat sini. Kelompok 2, Lonia, Fenty, Fili, Regina, Ariel, dan Rizal. Pas? Pas. Oke, kelompok 3, Yolan, Siti, Nita, Denis, dan Zola. Pas? Pas ya? Oke. Nah, soal pretest. Nah, di awal ini Pak akan menguji pemahaman Anda tentang materi. Tapi ini hanya menguji pengetahuan awalnya saja ya. Sudah sepakat 3 orang yang mau maju itu? Sudah ya? Oke. Ya. Mulai dari kelompok 1, pilih kelompok 1 yang pertama maju. Pilih. Silakan. Siapa yang mau pilih nomor berapa? Oke, silakan dijawab. Iya, benar. Kelompok 2 yang pertama, silakan maju. Cepat, dipercepat. Gerakan cepat. Iya. Jawab cepat ya. Cepat.
Oke, benar. Kelompok 3 yang pertama, gerak cepat. Jangan nanti waktu habis. Gerak cepat. Bersiap kelompok 1 yang berikut. Ya, kelompok 1 lagi. Gerak cepat. Lanjut. Oke. Iya, sebentar ya. Kelompok 2 lagi. Gerak cepat. Cepat. Tangan yang semula dicelupkan ke air akan terasa semakin dingin saat dicelupkan air biasa. Benar atau salah? Oke. Kelompok 3 lagi. Bagaimana? Suhunya berapa? Oke, salah. Lanjut kelompok 1. Oke, lanjut lagi. Siap ya? Yang mau ini. Oh ya, alamat ya. Oke, sudah, tidak apa-apa. Jadi ada 4 soal yang dijawab ya. 4 soal yang dijawab dan 4 benar dari 9. Karena waktu ya. Jadi diharapkan untuk kalau kerja itu cepat. Ini kita dengan waktu tadi berapa? Nomor berapa yang belum dijawab tadi ya? Ya, nanti sebentar di akhir baru ada kuisis lagi ya. Oke. Nah, sekarang Pak tampilkan lagi gambar. Di sini silakan diamati 2 gambar ini. Kemudian nanti lihat kira-kira apa perbedaan atau apa masalah yang ada di sini. Coba lihat diamati dulu. Silakan. Ada berapa gambar ini? 2. Ada 2 gambar ya. Oke. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari 2 gambar ini? Ada yang bisa? Gambar pertama dan gambar kedua. Kalau perbedaannya belum tahu, dia persamaan apa ini? Sakit. Gambar 2 ini menunjukkan kondisi anak yang sedang sakit. Oke. Sakitnya sakit apa ini? Demam. Sakitnya sakit demam. Demam berarti kondisi tubuh apa kalau demam itu? Panas. Ya, panas tinggi. Lebih dari suhu normal. Suhu normal berapa? 30 berapa? 37 derajat Celcius. Itu suhu tubuh normal. Nah, kalau di atas dari itu berarti sudah kategorinya demam. Nah, gambar pertama. Ini pasti sering dilakukan oleh orang tua di rumah loh, baik mama atau bapak. Saat kondisi demam, yang pertama dilakukan adalah letakkan tangan di pesta. Ini menggunakan tangan bagian dalam atau luar? Di dalam, ya toh. Harusnya bagian luar ya, karena lebih tipis toh ini. Kemudian gambar kedua. Selain menggunakan tangan, menggunakan apa lagi di situ? Ya, menggunakan termometer. Nah, dari 2 gambar ini, kira-kira mana yang mengukur suhunya lebih tepat atau akurat? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2? Kenapa nomor 1 tidak tepat sedangkan nomor 2 tepat? Siapa yang bisa berikan pendapat di awal? Coba Yastin. Kenapa? Menurut Yastin kenapa ya nomor 2 lebih ini? Karena tangan tidak bisa menentukan suhu. tangan tidak bisa menentukan suhu. Ada lain lagi Siti? Karena tangan tidak bisa karena tangan cuma bisa membasahkan tangan ini, tapi tidak bisa menggunakannya. Iya, tangan tidak bisa merasakan, tidak hanya bisa merasakan panas atau dingin, tapi tidak bisa menentukan
Nilai. Oke. Nah, jadi dua jawaban ini untuk bisa membuktikannya, maka kita akan melakukan percobaan dan juga akan melakukan kajian literatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu Pak akan bagikan LKPD-nya kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Ketua kelompok bisa bantu Pak. Oke, 2 ya. Nah, silakan dicermati dulu LKPD-nya. LKPD-nya itu silakan dicermati. Yang pertama adalah tulis nama kelompok ya. Jangan lupa nama anggota kelompoknya sudah. Oke, kalau sudah, kemudian lihat di situ ada alat dan bahan ya. Nah, alatnya sudah ada semua. Ada 3 gelas ukur ya. Kemudian ada 2 termometer. Nah, sekarang untuk airnya itu silakan ambil di dispenser. Silakan. Satu orang untuk isi dia di yang besar. Ya. Oke. Itu C, A, B, C. Sudah oke. Yang A-nya air panas, B-nya air dingin, C-nya air biasa ya. Itu air panas. Nanti bisa ditambah. Oke? Sudah? Sudah siap semua bahan alat dan bahannya? Bagaimana? Hah? Ini A. Tadi kamu tempat ini. Jadi oke. Sudah. Nah, sekarang baca petunjuk lanjutnya coba. Baca petunjuk lanjutnya. Pertama adalah letakkan tangan di air panas dan air dingin. Setelah itu baru tangannya dicelupkan di biasa. Oke, silakan coba. Satu orang yang tes. Siapa yang mau coba dahulu? Coba, silakan. Agak lama dulu, rasakan dulu ya. Rasakan. Kemudian langsung celup di air biasa. Oke. Rasakan. Ini tadi air panas toh. Sekarang rasanya bagaimana? Dingin ya. Ini air dingin tadi rasanya. Air jadi hangat tangannya. Oke, sekarang coba lagi yang lain. Kemudian ingat dicatat di ini ya. Oke, celup. Rasanya bagaimana? Yang awalnya panas tadi bagaimana rasanya? Dingin. Yang dingin jadi panas. Oke. Coba lakukan ya. Lakukan yang pertama. Setelah lakukan ingat dicatat di LKPD-nya. Coba rasakan ya. Sudah? Semua? Sudah tes? Oke, dicatat ya. Setelah itu ukur lagi menggunakan termometer. Silakan. Kalau tangan sudah, sekarang ganti dengan termometer ya. Ya. Waktu kita itu 15 menit untuk melakukan percobaan dan juga untuk menjawab pertanyaan. Jadi usahakan dipercepat ya. Ukur suhunya. Cara bacanya mata harus lurus begini ya. Angkat, kemudian bacanya mata harus tegak lurus seperti ini. Itu baru bacanya yang akurat. Kalau dia sudah berhenti angkat sudah. Itu sudah bisa. Silakan ya. Cara bacanya harus ini air biasa pertama. Kemudian angkatnya begini ya bacanya. Ini berapa? 30 berapa? Baca tepat dengan skalanya.
supaya mata boleh. Setelah satu ini langsung sana sudah ya hasilnya. Oke, sudah. Berapa? Awas lihat menetes di buku. Sudah. Ukur lagi menggunakan termometer yang kedua. Apakah sama atau berbeda? Nah, kemudian ukur di panas. Coba. Ukur dengan termometer 1 dan termometer 2. Hasilnya sama atau berbeda? Catat ya, ingat dicatat tadi yang termometer 1 yang ini ya, termometer 2 yang ini. Catat. Sudah catat ini, termometer 1, termometer 2 ya. Satu yang mana? Yang ini kan? Yang mana? Ini sudah, baca sudah yang ini berapa? Oh oke, 54. Sudah. Sekarang gunakan termometer ini dulu. Termometer 2 dulu, begitu kan? Termometer 2 hasilnya bagaimana? Sama atau berbeda? Atau ya? Jadi setelah di ini catat ya. Catat. Ada yang catat, ada yang ini. Itu berapa? Oh ya. Oke, lanjut. Selesai lagi. Di air ya saya. Di tadi air biasa. Tadi air dingin dong? Ya, gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya yang lain setelah melakukan percobaan bisa menggunakan HP untuk cari literaturnya di internet ya atau di YouTube, silakan. Yang bawa HP tadi ambil HP-nya di depan. Yang bawa HP tadi, silakan. Ingat supaya penilaian-penilaian yang tadi pas sudah sampaikan di awal harus diperhatikan. Keaktifan, tanggung jawab, kemudian jujur dalam mengambil data, kemudian bagaimana menggunakan alat tepat atau tidak, setelah praktik bagaimana kebersihannya, menyimpan alat dengan baik atau tidak. Kebersihan juga harus diperhatikan, kebersihan, karena kita sudah sepakat harus menjaga kebersihan. Oke, silakan. Yang sudah selesai lakukan percobaan, silakan diskusi untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bagaimana? Pakai 2 termometer ya? Tidak apa-apa, ini jadikan 1 termometer 1. Kita mau tes. Kalau tangan tadi rasanya ada yang satunya panas, satu dingin tuh di sini. Nah, sekarang coba kita pakai termometer. Pertama di panas, satu di dingin. Coba tes. Pakai HP. Nah, itu bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air gas oleh tangan kiri dan tangan kanan. Yang tadi tangan kiri dan tangan saat dicelupkan di air ini bagaimana? Kan yang kamu akan coba itu saat tangan yang dingin masukkan di tangan di air biasa jadi panas toh. Boleh lihat di bahan bacaan yang ada di LKPD itu, bisa juga cari di internet ya.
Oke, dipercepat. Oke, silakan diskusi. Kemudian setelah dijawab semua harus rembuk kembali ya, supaya semua harus tahu jawabannya. Tidak ini langsung kamu di sini. Lihat kamu bekerja. Harus aktif ya, harus terlibat, bekerja sama untuk bisa menjawab pertanyaan. Jangan hanya beberapa orang saja yang terlihat. Semua terlibat. Yang mau connect di apa bintang apa itu nanti ini yang tidak ada data. Oke, silakan bagi tugas ya, bagi tugas karena di situ ada sekitar 7 pertanyaan. Bagi siapa yang kerja pertanyaan 1, pertanyaan kedua sebentar baru diskusikan. Ada ya, bantu di situ. Sejak rasa hampa. Sudah nomor berapa? Masih nomor berapa? Oh ini sudah banyak, ini sudah lumayan banyak ya. Nanti siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pembaca, kemudian siapa yang siap jawab pertanyaan kalau ada pertanyaan sangat dari kelompok lain. Ini kan, kemudian baca supaya bacanya lancar. Nanti yang tulis, yang baca siapa itu sebentar diskusikan ulang dulu ya, supaya dia memang oh ini tulisannya apa sebenarnya, jangan sampai di depan baru bingung lagi ya. Ya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, ada yang sudah? Kelompok 2 sudah? Masih sedikit ya? Kelompok 1 bagaimana? Sudah kelompok 2? Beres ya? Oke, sudah tentukan siapa yang mau presentasi? Oke, sudah ya. Bagaimana? Kelompok 1 sudah? Sudah siap semua toh? Kelompok 2? Sudah atau belum? Oke, kelompok sudah siap presentasi toh? Kelompok 3? Sudah tentukan memang siapa yang mau presentasi? Oke, kalau begitu sebelum kita presentasi, ada ice break ini. Jadi Pak minta semua berdiri ya, supaya rencanakan dulu otot-otot yang kaku karena duduk terlalu lama. Siap ya? Ice breaking.
Ini namanya ice breaking senam otak. Apakah masih konsentrasi atau tidak? Terima kasih, silakan duduk. Masih semangat tahu ini? Semangat atau tidak ini? Masih ya. Kalau gitu kita tepuk semangat bisa? Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha. Mua. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Oke, luar biasa ya. Semangat ya. Sekarang Pak akan putar untuk kita mau lihat siapa yang presentasi terlebih dahulu ya. Kelompok mana yang presentasi terlebih dahulu. Nah, oke, kita putar. Kita lihat ada 3 kelompok di sini. Kita putar kelompok mana yang pertama? Ya. Kelompok berapa yang dahulu? Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kemudian kita putar lagi. Kelompok Kelompok 2. Iya, kelompok. Jadi di sini ada kelompok 3 dan kelompok 2 yang presentasi. Jadi sebentar kita lihat ya. Kalau masih ada waktu nanti kelompok
satu lagi. Kalau waktunya kalau ini kita cukup 2. Nanti lihat kalau ada perbedaan silakan ditanggapi. Oleh karena itu kelompok 3 silakan yang mewakili untuk presentasi. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Siti untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaan pertama. Suara agak keras ya supaya kelompok lain bisa dengar. Pertanyaan pertama. Geser lagi ke sini tidak Bapak? Nah, geser lagi. Terus. Geser lagi, dekat Bapak. Ya, begitu. Pertanyaan pertama, apa yang kalian rasakan ketika mencelupkan tangan kanan ke air hangat dan yang kiri ke air es? Tangan kanan yang kamu celup, jawaban. Tangan kanan yang kamu celupkan ke air hangat ke air biasa terasa dingin, sedangkan tangan kiri yang dicelupkan ke air es ke air biasa terasa hangat. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kiri dan tangan kananmu? Mengapa demikian? Jawaban, tangan kanan akan merasakan air biasa sebagai air hangat, sedangkan tangan kiri akan merasakan air biasa sebagai air dingin. Tangan kanan yang sebelumnya dimasukkan ke air panas akan mengalami penurunan suhu relatif saat dimasukkan ke air biasa, sehingga terasa dingin. Sebaliknya, tangan kiri yang sebelumnya dimasukkan ke air dingin akan mengalami peningkatan suhu relatif, sehingga terasa hangat. Lanjut nomor 3. Kelompoknya Mas, lihat kelompoknya ya, supaya kalau ada perbedaan nanti menanggapi masyarakat. Lanjut. Pertanyaan ketiga, jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda-beda antara tangan kanan dan tangan kirimu, apakah indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur suhu pada tingkat panas benda? Jawabannya tidak. Indera perasa manusia tidak dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda karena hanya mampu mendeteksi sensasi panas atau dingin secara kualitatif, bukan mengukur suhu secara kuantitatif atau tepat. Pertanyaan keempat, menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Mengapa? Jawabannya termometer. Termometer adalah alat yang tepat untuk mengukur suhu karena dapat mengukur suhu dengan cepat dan menyatakannya dalam bentuk angka. Penggunaan indera peraba tidak akurat karena sensitivitas. Yang kelima, dari hasil penyelidik dan diskusi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu? Jawaban, suhu adalah ukuran kuantitatif dari derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu mengukur energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda. Yang keenam, apa manfaat mengukur suhu dengan akurat menggunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, untuk membantu mendeteksi penyakit, memastikan keamanan makanan, dan mengatur kenyamanan lingkungan. Yang ketujuh, adakah termometer lain memiliki skala berbeda? Jika iya, sebutkan jenis-jenis termometer dengan skala berbeda dan tuliskan skala atas dan skala bawahnya yang kalian ketahui. Jawaban, ya ada, yaitu yang pertama Celcius, derajat titik bawah 0, Celcius dan titik atas 100 derajat Celcius. Yang kedua Reaumur, derajat titik bawah 0, Reaumur dan titik atas 80 derajat Reaumur. Yang ketiga Fahrenheit, titik bawah 32 derajat Fahrenheit dan titik atas 212 derajat Fahrenheit. Yang keempat Kelvin, titik bawah 273 Kelvin dan titik atas 373 Kelvin. Ini saja hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 dan 2 untuk bertanya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok
3 membuka kesempatan untuk kelompok 1 dan 2. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan atau ada tanggapan. Ada? Kelompok 1? Pas? Kelompok 2? Pas atau tidak? Pas ya? Oke. Sekian dan terima kasih. Baik. Kalau begitu mari kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nah, waktu masih cukup. Satu lagi kelompok 2 ya tadi, yang kedua untuk membandingkan dengan kelompok 1 tadi. Silakan kelompok 2. Pak kasih waktu cukup 4 menit ya untuk presentasi. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Vinti untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Suara agak lantang ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian rasakan ketika mencelupkan tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air es? Jawab, saat saya mencelupkan tangan kanan ke air hangat, saya merasa hangat dan nyaman. Sebaliknya, saat saya mencelupkan tangan kiri ke air es, saya merasa hangat, dingin, dan mungkin sedikit nyeri. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kiri dan tangan kanan ini? Mengapa demikian? Jawab, setelah tangan kiri saya merasakan air es dan tangan kanan saya merasakan air hangat, lalu keduanya dicelupkan ke air biasa, saya akan merasakan hal yang berbeda. Tangan kiri saya akan merasakan air biasa itu lebih hangat dari biasanya, sedangkan tangan kanan saya akan merasakan air biasa itu lebih dingin dari biasanya. Pertanyaan ketiga, jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu, apakah indera perasaanmu dapat Indra perasa ya. Indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur suhu pada tingkat panas beda? Jawab, tidak. Indera perasa kita tidak dapat diandalkan sebagai pengukur suhu yang akurat seperti yang ditunjukkan oleh percobaan sebelumnya. Sensasi suhu yang kita rasakan dapat dipengaruhi oleh suhu sebelumnya yang dialami oleh tangan kita. Pertanyaan keempat, menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Mengapa? Jawab, alat ukur yang tepat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer digunakan karena dirancang khusus oleh pengukur suhu dengan akurat dan cepat. Pertanyaan kelima, dari hasil penyelidikan dan diskusi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu? Jawab, setelah melakukan penyelidikan dan diskusi, saya memahami bahwa suhu adalah ukuran derajat panas dan dingin suatu benda. Pertanyaan keenam, apa manfaat mengukur suhu dengan akurat menggunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, manfaat mengukur suhu dengan akurat menggunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Misalnya dalam bidang kesehatan, termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh guna mendeteksi adanya demam atau infeksi. Pertanyaan ketujuh, adakah termometer lain memiliki skala berbeda? Jika iya, sebutkan jenis-jenis termometer dengan skala berbeda dan tuliskan skala atas dan skala bawahnya yang kalian ketahui. Ya, jawab ya. Ada beberapa jenis termometer yang memiliki skala berbeda.
Dua contoh yang umum adalah 1. Termometer Celcius. Skala bawah sama dengan 0 derajat Celcius atau titik beku air. Skala atas sama dengan 100 derajat Celcius atau titik didih air. Yang kedua, termometer Fahrenheit. Ya, Fahrenheit. Oke. Skala bawah sama dengan 32 derajat Fahrenheit atau titik beku air. Skala atas sama dengan 212 derajat Fahrenheit atau titik didih air. Inilah hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok lain untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Ya, bagaimana? Kelompok 1 dan 3. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 1 pas? Kelompok 2, 3? Sekian dan terima kasih. Oke, kalau gitu kita beri tepuk 100 untuk kelompok 2. Tepuk 100. 1 Oke, kelompok 2 silakan duduk. Baik, Pak Rasa, kelompok 1 dan 2 dan 3 sudah mewakili ya. Sehingga kelompok 3 sudah mencermati dan tadi tidak ada pertanyaan, berarti pas ya. Pas sama toh? Oleh karena itu kita lanjut. Nah, setelah tadi sudah diskusi, lakukan percobaan, diskusi dan presentasi. Sekarang saya minta untuk anak-anak bisa buat kesimpulan. Nah, 2 orang saja ya, 2 orang mewakili yang membuat kesimpulan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang bisa angkat tangan, Lonia. Oke, silakan Lonia. Tangan tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur suhu yang akurat karena tangan hanya bisa merasakan panas dan dinginnya suatu benda, namun tidak bisa menentukan nilai. Iya, luar biasa. Kita beri tepuk 2 untuk Lonia. Oke, terima kasih Lonia. Satu lagi Pak minta, siapa yang bisa? Erlin, karena tadi tidak presentasi ya, bisa berikan kesimpulan. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas dingin suatu benda. Alat ukur suhu yang tepat dan akurat adalah termometer, di mana termometer yang sering digunakan di Indonesia adalah termometer Celcius. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk tepuk 3 ya. Untuk kali tepuk 3. Luar biasa. Terima kasih untuk kesimpulan. Jadi yang disampaikan oleh Donia bahwa tangan tidak bisa digunakan sebagai alat ukur yang tepat ya, alat ukur suhu yang tepat. Karena tadi dari kelompok 3 kalau tidak salah, tadi tangan itu sensitif atau kelompok 2 tadi. Sehingga ketika tangan misalkan Siti dengan Lonia mengukur satu benda yang sama pasti merasakan bisa berbeda ya. Misalkan Siti rasa agak panas, satunya rasa panas. Nah, itu kan sensitif. Nah, itu tangan tidak bisa. Jadi tadi pertanyaan pemantik di awal tadi, tangan tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur suhu ya. Sepakat ya? Ya. Nah, yang berikut tadi kesimpulan dari Erlin bahwa suhu itu adalah ukuran derajat atau tingkat panas dingin suatu benda, di mana alat yang digunakan untuk mengukur suhu yang tepat adalah termometer. Yang lazimnya di Indonesia itu sering digunakan adalah termometer Celcius. Oke. Nah, untuk bisa menguatkan lagi materi kita hari ini, Pak sudah siapkan video. Silakan dicermati videonya. Jadi, sekarang saya akan lanjut ke bab 2, yaitu tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Baiklah, tanpa bertanya lagi, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum lanjut, coba sekarang kalian gosok-gosokkan kedua telapak tangan kalian selama kurang lebih 1 menit. Kemudian, tempelkan salah satu telapak tangan kalian ke pipi. Apa yang kalian rasakan? Hangat kan atau tidak? Kalau kalian belum merasakan hangat di pipi,
boleh kalian ulang lagi membentuk telapak tangan sedikit lebih lama. Nah, rasa hangat yang kalian rasakan di pipi itu adalah yang kita kenal sebagai suhu. Pada dasarnya, suhu itu merupakan besaran fisika yang hanya bisa dirasakan oleh indera. Tubuh manusia, tubuh kalian itu bisa merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Contohnya, saat kalian menempelkan telapak tangan kalian tadi yang setelah digosok-gosokkan tadi, atau setelah kalian bermain di tengah terik matahari. Nah, ketika itu kulit kalian itu akan terpapar sinar matahari secara langsung kan? Kemudian otak akan memberikan informasi rasa panas. Begitu juga ketika kalian minum air es. Otak kita itu bisa memberikan respon informatif pengalaman rasa dingin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suhu itu merupakan derajat atau tingkat panas dari suatu benda. Oke, lanjut. Sekarang coba kalian letakkan punggung telapak tangan kalian pada beberapa bagian tubuh kalian. Misalkan pada pipi, kening, leher, bahu, ketiak, dan rambut. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Berbeda tidak panas yang ada di bagian-bagian tubuh kalian tersebut? Kalau beda, bagian mana yang paling panas? Dan kenapa bisa seperti itu? Indera perasa kalian, dalam hal ini kulit, itu memang bisa merasakan tingkat panas dari bagian tubuh. Tapi, indera perasa itu bukan mengukur tingkat panas yang lain. Maksudnya begini, ketika punggung tangan kanan kalian dan punggung tangan kiri kalian ditempelkan pada satu benda yang sama dan tingkat panas yang sama, maka yang dirasakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kalian ini bisa jadi berbeda. Jadi suhu benda yang diukur dengan indera perasa, dalam hal ini kulit kalian, itu akan menghasilkan suhu yang tidak bisa dipakai untuk acuan atau tidak pasti, tidak akurat. Jadi suhu itu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur suhu itu disebut dengan termometer. Termometer ini banyak jenisnya. Yang pertama ada termometer secair. Termometer ini biasanya terbuat dari kaca yang diisi dengan secair. Secair ini digunakan sebagai pengisi termometer karena secair akan mengalami perubahan volume jika suhunya berubah. Nah, zat pengisi termometer yang sering digunakan yaitu raksa dan alkohol. Nih gambarnya ya, yang ini termometer alkohol dan yang ini termometer raksa. Biasanya termometer secair ini digunakan sebagai termometer dinding dan termometer badan. Oke, jenis termometer yang kedua yaitu termometer zat padat. Termometer ini menggunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu. Contohnya termometer bimetal. Lanjut yang ketiga, ada termometer kristal cair. Termometer ini menggunakan bahan kristal cair yang akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu. Bentuknya ini tipis dan penggunaannya sangat mudah. Tinggal ditempelkan pada objek yang akan diukur suhunya. Oke, lanjut ada termometer gas. Termometer ini menggunakan sifat perubahan gas ketika terjadi perubahan suhu. Ini gambarnya ya. Kemudian ada termometer digital. Termometer digital ini bisa menampilkan tingkat suhu secara pasti. Kepastian tingkat suhu ini disajikan dalam bentuk angka yang muncul pada display suhu di sini ya. Termometer ini bekerja berdasarkan hasil kerja termokopel. Termokopel itu adalah suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik. Perubahan tegangan listrik ini menghasilkan nilai suhu secara digital. Nah, ini gambarnya. Ini ada termometer digital, termometer badan yang biasa digunakan untuk mendeteksi kalau seseorang sedang demam. Kemudian ini juga ada yang sering kalian lihat terutama pada saat musim COVID kemarin ya. Ini ada termometer digital yang bagaimana? Sampai di sini paham kan? Tenang saja, masih dengan pembahasan kita kali ini. Oke, berikutnya di video berikutnya saya akan membahas Oke. Sudah mau nonton tadi? Bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang materi kita hari ini? Sudah.
Berarti kesimpulan tadi juga sama ya dari video tadi bahwa tangan tidak bisa jadi alat ukur suhu yang handal atau akurat. Karena tangan kiri dan kanan mengukur suhu benda yang sama saja bisa berbeda. Contohnya tadi kamu celupkan air di tangan di air biasa, toh? Ketika satu dipanas, satu didingin, dua-dua masukkan di ini ternyata menghasilkan suhu juga yang berbeda. Padahal di tempat yang sama. Jadi tangan tidak bisa. Sekarang coba kamu tadi kan gosok-gosok tangan, toh? Sekarang coba pakai gigit tiup, kemudian rasanya bagaimana coba? Panas. Pertama tiup, kemudian bagaimana rasanya? H dan tiup. Panas. Yang H bagaimana? Panas. Yang tiup? Dingin. Ya toh? Itu salah satu yang bisa. Ya oke. Itu contoh saja ya. Jadi indera kulit itu sebagai alat ukur suhu, tapi bukan alat ukur suhu yang nah, setelah melakukan diskusi dan presentasi tadi, Pak sudah menilai bahwa yang menjadi kelompok terbaik hari ini itu adalah kelompok, jadi penilaian yang sudah Pak sampaikan tadi ya, itu adalah kelompok 2. Mari kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok yang lain tadi masih ada kurang ya. Masih ada kurang karena sudah masuk pada percobaan diskusi, masih ada yang melakukan percobaan, kemudian keaktifan, kekompakan itu dinilai semua ya. Nah, jadi pertemuan-pertemuan berikutnya diharapkan lebih kompak, lebih aktif lagi, kemudian perhatikan hal-hal yang menjadi penilaian. Oke, sekarang kita masuk pada soal post test ya di akhir. Oleh karena itu siapkan HP karena kita akan menggunakan Kahoot ya. Posisinya Kahoot. Siapkan HP, login memang di kahoot.it. Silakan lihat campingnya 480 ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 misalkan ada 2 orang atau 3 orang, kelompok 3 1, 3 oke, 3 gitu ya. Kelompok 4, oh ya ada kelompok 4 ya. Ini siapa kelompok 4 itu? Oh ya, tidak tahu lah. Super ding, oke. Sudah ada 6 orang? 7 orang? Masih ada yang mau login? Sudah mewakili semua ya? Kelompok 3 ada berapa orang? 2. Kelompok ini? 3. Kelompok 2? 3. Oke. Berarti 8 orang yang kita mulai. Sudah mewakili kelompoknya, tidak apa-apa kita mulai. Siap? Guys. Pertanyaan pertama, siap-siap. Ada 9 pertanyaan. Tangan dapat menghasilkan panas dingin suatu saat tetapi tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu karena apa? Ya, jawab. Saudara? Iya, masih ada 3 yang salah, tapi sebagian besar sudah benar ya. Wah, siap. Kelompok 2 ya ini. Dari kelompok 2. Lanjut, soal nomor 2. Jenis termometer ini disebut apa? Dipercepat. Iya, kuat. Lumayan. 1 masih sama nih. Ini termometer di metal. Iya, kelompok 1. Super dingo ini dari kelompok mana? Kelompok 2 ya, oke. Nomor 3, keadaan panas atau dinginnya suatu benda disebut
ini satu masih salah ini. Siapa dia? 7 benar. Iya, masih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5 ini mana? Kelompok 5 ini? Oh ya, urutan ketiga ya. Nomor 4, lanjut terus. Satuan suhu dalam sistem internasional adalah Kelvin. Benar atau salah? Benar atau salah? Iya. Iya, woi kelompok 1 tetap ini tidak ada yang goyahkan di kelompok 1. Benar atau salah? Tangan yang semula dicelupkan ke air es akan terasa semakin dingin saat dicelupkan di air biasa. Benar atau salah? Iya, salah ya. Harusnya dia masuk ke panas. Iya, wah kelompok 1 ini masih tetap ya. 4.000 lebih nih. Kalau ini kelompok 3 ini siapa? Oke, luar biasa. Kelompok 3 sungai ini. Seperti kelompok 2 sebelum. Siap, benar atau salah? Tangan yang dicelupkan ke air panas akan terasa dingin saat dicelupkan di air biasa. Tadi bagaimana langsung percobanya? Iya, benar. Satu ini masih salah ini. Siapa yang salah? Oh, saya benar ya. Oke, ada yang salah. Oke, tidak apa-apa. Wah, kelompok 1 tidak ada yang goyahkan ini. Ya, nomor 7. Aksel mengukur suhu air dengan termometer 1. Hasilnya 20. Jika digunakan termometer yang skala sama, hasilnya berapa? Berbeda atau sama? Tadi pakai termometer tadi. Oh iya. 3 orang benar. Hasilnya sama ya? Kalau pakai termometer hasilnya sama. Yes, aku. Wah, kelompok 3 naik gitu ya. Kelompok 3 naik. Ini sebentar ada hadiahnya. Oke, nomor 8. Alat ukur yang akurat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah ini kalau tidak tahu luar biasa ini. Satu orang lagi siapa? Wah, dua ya. Berarti sudah tahu ya. Ini benar semua. Iya. Iya. Kita lihat yang terakhir. Satuan suhu yang sering digunakan di Indonesia. Waduh. Nah, sekarang kita lihat kelompok yang mana yang lihat. Dari kelompok 2. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 3 luar biasa. Kami lihat secara keseluruhan sudah paham semua ya. Sudah banyak sudah benar sekali. Oke, nanti sebentar akan dapat hadiah ya. Kelompok 1, 2, 3 dan sebentar yang juara 1, 2, 3 itu mau habis nanti baru terima hadiahnya ya. Tapi hadiahnya berbeda, yang pertama pasti hadiahnya lebih besar daripada juara 2 dan juara 3. Harus mengakui kelebihan orang lainnya toh. Ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi ini Pak minta 2 orang juga ya. 2 orang untuk menyampaikan perasaannya, kemudian harapannya. Yang pertama, apa hal menarik yang Anda rasakan saat belajar materi itu dan perubahannya. Yang kedua, apa harapan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi Pak minta 2 orang ya. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oh ya ini Yolan, apa hal menarik Yolan yang Anda rasakan? Hal menarik yang saya rasakan hari ini adalah pembelajaran menjadi lebih menarik karena ada permainan video dan penggunaan alat laboratorium dalam melakukan
3 untuk Yohan, tepuk tangan. Oke, satu lagi ya yang menyampaikan apa kira-kira harapannya dari Pak Minta dari kelompok 2 ya, kelompok 2. Ariel, harapannya apa Ariel? Harapan saya untuk pertemuan selanjutnya agar pembelajaran tetap menyenangkan seperti hari ini. Ada permainan video yang praktikum. Ya, luar biasa. Kita beri tepuk doa untuk Ariel. Ya, terima kasih untuk Ariel dan Yolan yang mewakili teman-teman sudah menyampaikan refleksinya. Materi kita untuk hari ini sampai di sini, kita akan lanjut pada materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang konversi skala suhu. Tadi sudah ada sempat singgung ya, ada 4 skala toh. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Tidak ada ini tadi Fahrenheit tadi ya. Nanti kita belajar lebih dalam materi tentang itu. Silakan cari di sumber-sumber internet atau pakai AI untuk pelajari memang ya. Nah, kata bijak yang terakhir itu adalah jangan pernah menyerah dalam pohon besar itu bermula dari biji yang kecil. Jadi kamu lihat pohon yang besar itu awalnya dari biji yang kecil. Jangan pernah pantang menyerah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak minta Ovi untuk pimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita semua berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam Roh Kudus. Amin. ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena proses hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih atas bimbingan dan perancaran yang Engkau berikan kepada kami semua. Apa yang kami lakukan hari ini bisa menginspirasi banyak orang. Ya Tuhan, ini saja doa yang kami sampaikan lewat kerajaan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ovi dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Silakan istirahat ya, karena sudah sekarang sudah jam istirahat. Silakan. Menyimpan kembali alatnya. Ini sabuk tadi, tolong amankan ya.